Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Azriel Hakim dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil observasi wawancara yang telah saya lakukan bersama teman kelompok saya. Saya dan teman kelompok saya melakukan observasi ini di salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dengan adanya video ini, saya bukan hanya menjelaskan hasil observasi saja, akan tetapi saya akan menyampaikan teori yang sudah saya pelajari, solusi yang akan saya lakukan, bagaimana ketika di masa depan nanti saya menjadi guru SD, dan juga refleksi bagi saya pribadi sebagai calon pendidik. Dengan adanya observasi ini, saya bersama teman-teman saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum ini diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya bersama teman-teman kelompok saya melakukan observasi ini dengan metode wawancara yang dilakukan bersama guru kelas atau wali kelasnya. Dari hasil observasi, secara umum implementasi di sekolah yang sudah saya wawancarai sudah berjalan dengan baik. Nah, guru menerapkan pembelajaran di sekolah yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan berbagai metode. Contohnya itu seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, presentasi, dan praktik. Nah, dengan cara pembelajaran ini, jadi siswa itu bisa lebih aktif dan kondusif. Namun dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, mendapatkan informasi bahwa sekolah pernah mengalami beberapa perubahan di dalam penerapan kurikulum. Awalnya itu mereka menerapkan kurikulum merdeka, akan tetapi pada saat pelaksanaannya mereka merasakan banyak kendala. Contohnya itu seperti peserta didik yang belum selesai dengan dan belum sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai juga dengan karakteristik siswanya, hingga mereka kembali menggunakan metode awal, yaitu kurikulum 2013. Nah, setelah melakukan beberapa kali untuk menyesuaikan dan mengevaluasi, pada akhirnya sekolah ini menerapkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik maupun kebutuhan siswanya. Setelah saya amati, perubahan kurikulum yang dilakukan di sekolah tadi menunjukkan bahwa penerapan kurikulum itu tidak hanya bergantung kepada pemerintahan saja. Akan tetapi, kita sebagai guru juga harus mempertimbangkan kesiapan kepada siswa-siswinya. Terutama yang lebih penting itu kesiapan kepada guru dan sekolahnya. Karena pastinya dalam setiap sekolah itu berbeda-beda dalam tantangannya dan juga peserta didiknya. Di peserta didiknya itu pastinya mereka mempunyai kemampuan, cara belajar, dan perkembangan yang berbeda-beda. Dengan itu, gurunya pun harus menyesuaikan dari cara belajarnya atau pembelajarannya itu agar tujuan pembelajarannya itu berjalan sesuai dan tercapai. Nah, implementasi kurikulum ini sangat memerlukan adaptasi baik terhadap siswa maupun gurunya. Karena perubahan kurikulum dari kurikulum satu ke kurikulum lainnya itu tidak dapat dilakukan secara mudah. Karena guru juga mampu memahami bagaimana cara belajar yang efektif dan sesuai dengan siswanya. Yang menjadi refleksi bagi saya sesudah menjalani kegiatan observasi di sekolah ini, saya merasa banyak sekali pengalaman dan wawasan baru tentang implementasi kurikulum di dalam dunia pendidikan. Dulu itu, setahu saya, keberhasilan kurikulum ini hanya bergantung kepada kurikulum yang digunakan. Namun, setelah melakukan observasi dan wawancara dengan guru, saya menjadi tahu dan menyadari bahwasanya keberhasilan kurikulum itu sangat berpengaruh dengan adanya kesiapan guru, karakteristik pada muridnya, dan juga kemampuan pada sekolah dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai. Kegiatan observasi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
saya menjadi termotivasi untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam praktek pembelajaran. Saya berharap suatu saat nanti dapat menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyesuaikan kebutuhan peserta didik, serta mendukung perkembangan mereka secara optimal dan juga membuat suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentram. Solusi untuk saya sebagai calon guru SD dari hasil observasi yang telah saya lakukan apabila saya menjadi seorang guru di sekolah dasar, langkah pertama yang saya akan lakukan itu adalah memahami karakteristik serta kebutuhan belajar setiap peserta didiknya. Nah, menurut saya, setiap anak itu pastinya memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang diberikan itu perlu disesuaikan juga agar semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai calon guru juga, saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi dan tidak hanya berfokus kepada satu metode saja. Saya akan mengombinasikan kegiatan diskusi, kerja kelompok, permainan edukatif, media pembelajaran interaktif, serta praktik sederhana agar peserta didik lebih aktif dan mudah memahami materi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Dengan memahami kemampuan awal mereka, guru dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal ataupun kesulitan mengikuti pembelajaran. Selain berfokus pada proses pembelajaran di kelas, saya juga akan terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apabila terdapat kendala dalam penerapan kurikulum juga, saya akan berdiskusi pastinya dengan rekan-rekan guru, terus mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan profesional serta terbuka terhadap berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian video hasil observasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen beserta teman-teman saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.